matematika. Nah, sekarang lanjutannya kita akan bahas dulu untuk eh subtes bahasa Inggris ya. Nah, oke. Sebelum nanti kita masuk ke materi yang lain. Hari ini kita akan bahas tentang subtes bahasa Inggris khususnya untuk menentukan main idea. Nah, ini akan kakak yakin sih dari tiga nanti pemerintah berapa-berapanya, cuman kemarin itu ada isu kalau bisa jadi 50 soal gitu untuk literasi. Jadi 50 soal untuk literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Terus kakak kurang tahu MTK-nya berapa. Terakhir kakak lihat sih belum ada pastian ya gitu. Cuman karena terakhir itu pernah juga tahun 2000 berapa gitu. Dan soalnya kayak gitu. Nah, jadi kita estimasi aja untuk TKA itu kakak lihat kemarin cuma dikasih waktu 150 menit. Jadi kalau misalnya ada 50 soal, berarti estimasi untuk menjawab satu soal itu adalah 3 menit. Oke, sebelumnya kakak juga udah pernah ngenalin ke teman-teman ya, kalau soal-soal kayak gini, sebenarnya karena udah diestimasikan oleh pemerintah, jadi dalam waktu 3 menit itu, harusnya ini soal panjang apapun itu bisa untuk dijawab. Oke, ya, sama dalam waktu 3 menit aja. Oke, kalau gitu Kak Ashel izin ke teman-teman untuk mulai langsung kelasnya dengan pembahasan untuk kemarin pretest yang bahasa Inggris. Nah, teman-teman lihat ya, ini ada eh ditanya. Nah, jawab soal yang teks-teks seperti ini, teman-teman itu jangan lihat teksnya dulu, of course, karena lihatnya itu adalah pertanyaannya dulu. Ini nanya apa, gitu ya. Kalau di sini, ini nanya tentang main idea. Nah, untuk khusus nih, teman-teman bahwa terkhusus dengan teks yang ditanyakannya itu, melihat di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Udah, itu aja kuncinya. Paragraf pertama atau paragraf terakhir gitu. Jadi kalau jawabannya kalau nggak di paragraf pertama, ya di paragraf terakhir. Kalau sebutannya dalam bahasa Indonesia, dalam literasi ya, itu sebutannya atau induktif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya aja ya paragraf pertama atau enggak paragraf yang paling terakhir. Karena biasanya paragraf pertama itu hook-nya gitu ya. Kalau kita bilang hook-nya itu apa, pemantik. Ini nanti gimana caranya biar si teks ini pembaca pas baca paragraf pertama itu merasa tertarik untuk baca dan lanjut untuk baca di paragraf kedua gitu. Itu hook namanya. Jadi kayak pemantik lah, pemancing gitu. Mancing reader buat baca gitu. Nah, paragraf terakhir kenapa kakak bilang atau paragraf terakhir, karena biasanya bisa ada kesimpulan. Jadi kalau main idea, kalau nggak paragraf pertama ya paragraf terakhir gitu. Nah, teman-teman garis bawahi, kalau misalnya di dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari tiga, kita bisa bilangnya tiga garis gitu ya. Kayak gini nih, satu, dua, tiga. Eh, suara siapa ini guys? Agak mantul. Udah, suara kakak mantul nggak? Nggak ya? Oke, nah bayangin aja, misalnya satu paragraf ini ada tiga nih, satu, dua, tiga, cuma tiga baris gini doang gitu ya. Nggak ada lanjutannya, tiga baris titik langsung paragraf kedua. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman berarti harus lihat juga di paragraf keduanya. Nah, biasanya paragraf kedua itu nyambung sama paragraf pertama kalau paragraf pertamanya dia cuma maksimal tiga kalimat doang gitu. Tiga kalimat tuh bukan sampai titik ya, tapi itu baris gitu. Cuma tiga baris gitu maksud kakak. Nah, tapi ini kan empat ya. Kalau ini udah agak banyak nih gitu kan. Berarti cukup untuk bahas di paragraf pertama ini aja dan paragraf terakhir. Jadi paragraf sininya itu nggak usah dibaca. Sini dan sini nggak usah dibaca gitu ya. Paragraf 2 sama 3 nih kita sebutnya itu nggak perlu dibaca. Nah, terus kalau paragraf terakhir gimana Kak? Misal paragraf terakhir itu cuma ada tiga baris doang gitu ya. Cuma tiga baris doang. Itu gimana? Apakah baca juga gitu ataukah dia nanti masuk ke paragraf sebelumnya gitu. Nah, jawabannya sama kayak di awal tadi, kalau dia paragraf terakhirnya cuman ada tiga baris, berarti kesimpulannya itu masuk mulai dari paragraf sebelum terakhir, gitu. Misalnya nemu nanti tuh ada kalimat yang ini paragraf terakhirnya cuma ada tiga baris kak, satu, dua, tiga, sampai sini doang nih, dah gitu kan. Misal, terus gimana ngambil kesimpulannya? Ya wes, kesimpulannya itu diambil dari paragraf sebelumnya juga, gitu. Jadi dia ke paragraf sebelumnya. Mulai dari situ tuh menyimpulkannya, gitu.
Oke, itu dulu ya. Kakak kasih tahu caranya. Nah, terus kalau main idea, kalau nggak teman-teman lihat dari tadi ya, paragraf yang pertama, paragraf terakhir, teman-teman juga bisa menyimpulkan dari dua paragraf gitu ya, dari paragraf pertama sama paragraf terakhir. Tapi biasanya sih atau ya, jarang banget yang main idea itu menyangkut dari dua gitu ya. Nah, biasanya juga main idea itu dia nggak akan terlalu detail gitu. Beda ya, beda sama purpose teman-teman. Beda sama purpose. Kalau main idea itu cuman seakan-akan nanya ini tuh ngomongin apa sih gitu. Itu doang sebenarnya, nanya gitu. Itu ngomongin apa sih gitu. Jadi nggak perlu terlalu detail. Cuman itu aja, cuman nanya. Jadi intinya tuh ngomongin apa gitu. Kenapa bisa ada teks ini gitu? Kenapa? Mau ngomongin apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Jadi pemantiknya tuh kenapa bisa ada teks ini tuh kenapa? Itu buat main idea. Jadi jawabannya biasanya nggak terlalu detail. Gitu. A, B, C-nya tuh nggak terlalu detail. Jadi kalau nemu A, B, C yang dia detail banget, biasanya itu bukan main. Biasanya itu main idea, tapi merujuk ke salah satu paragraf. Gitu. Nah, ini karena ditanyain main idea of the passage. Lihat ya teman-teman, passage itu kan teks ya. Kita bisa sebut juga passage itu teks. Teman-teman kalau kakak kecepetan bilang ya, atau misalnya kalau kakak ngejelasinnya kurang detail, teman-teman belum paham, itu teman-teman boleh interupsi kakak gitu ya. Bilang kak ulang, itu nggak apa-apa. Oke, nah karena yang ditanyanya teks gitu ya keseluruhan, berarti ya itu tadi, kalau nggak paragraf pertama ya paragraf terakhir gitu. Nah tapi kalau ditanya main idea dari salah satu paragraf, misalnya main idea of paragraph 2 atau main idea of the second paragraph. Nah, kalau kayak gitu teman-teman tinggal merujuk aja ke paragraf yang diminta gitu. Misalnya tadi second paragraph berarti baca aja yang ini. Udah yang lain nggak usah dibaca. Gitu. Karena ya udah jawabannya itu pasti ada di dalam paragraf 2 itu. Dan biasanya kalau udah merujuk ke satu paragraf, dia udah detail tuh ABC-nya gitu. Oke, sekarang coba teman-teman kakak kasih waktu berapa ya? Kakak kasih waktu 2 menit deh. Kakak kasih waktu 2 menit buat teman-teman baca paragraf pertama nih sama paragraf terakhir. Oke, habis itu silahkan teman-teman untuk menyimpulkan. Itu apa sih? Oke, kakak tunggu ya, 18.44 deh, lebihan dikit. Langsung kakak tanya ABC-nya. Oke, silahkan teman-teman dibaca. Baca cepet aja ya. Oke, udah teman-teman baca paragraf pertama sama paragraf terakhir. Sekarang boleh lihat ABC-nya. Langsung cocokin. Ini kira-kira ngomongin apa nih yang A, B, C, D, atau yang E? Oke, udah selesai. Teman-teman silahkan tebak.
Dia yang number one. Oke. Teman-teman jawabnya apa nih? Boleh kakak mau lihat kolom komentar aja deh, teman-teman mau komen boleh, mau on mic boleh. Menurut teman-teman itu jawabannya ada di A, B, C, atau D? Kok nggak ini ya? Stop share dulu deh, kakak stop share. Oke. Tadi teman-teman jawabnya apa? A. Ada yang jawab A. Jawab lain? Kak, Pada lain? Dia aja yang nih, plot twist. Oke, coba ya, kakak share lagi ya. Nih. Oke, tadi yang A ada jawab E. Ada lagi jawaban lain kan itu? Udah? Nggak ada? Oke. Mayoritas jawabannya yang A, ada beberapa yang E. Oke, kita lihat ya. Ini, kita lihat dari paragraf pertama aja. Siapa yang mau baca, teman-teman? Ah, kalau kakak nanya kayak gini gak ada yang mau biasanya nih. Oke, kakak mau minta yang dari perempuan dulu. Kakak mau ke... Tadi ada Rosa. Boleh, Rosa? Rosa. yang di Boleh, layar Rosa. ya, Kak? Enggak sama aja. Iya, yang ini. Lain Paragraf juga. paragraf pertama nih, Ros. Pasan dipanggil bukan Rosa. Apa ya dipanggilnya? Ya nggak sih? Beda itu. Humans have a unique affinity for bitter food, like coffee and broccoli. Most other animals interpret a bitter taste as a warning to stay away for a non-edible material, but some humans can get enough of it. According to a new study, people with the affinity for bitter foods may have more and antisocial ten- Yuk, tendencies. tendencies. Oke, good job. Oke, ini Tendencies. ngomongin apa sih paragraf satu nih? Nggak apa-apa, singkat aja. Ini tadi ngomongin ini, Kak. Teman-teman yang lain mau bantu jawab juga boleh. Ayo, Rosa. Kok jadi malah off cam? Oke, oke. Nih, kakak bantu ya. Nah, katanya di sini teman-teman, secara singkatnya, dia bilang ternyata manusia itu punya hubungan yang unik terhadap bitter food. Apa tuh? Makanan yang pahit, ya kan? Seperti coffee, kopi, dan brokoli. Nah, katanya kalau berdasarkan point of view-nya animals, nah mereka menginterpretasikan bahwa rasa pahit itu sebagai eh tanda untuk sesuatu yang nggak bisa dimakan, gitu. Ya, non-edible material. Jadi kalau itu rasanya pahit, oh berarti tidak bisa dimakan, gitu. Nah, tapi kalau manusia nggak, gitu. Kalau menurut manusia nggak kayak gitu. Nah, berdasarkan studi terbaru, katanya, studi terbaru maksudnya berdasarkan research terbaru gitu ya, penemuan terbaru, orang-orang dengan yang baik terhadap gitu ya, kanan itu memiliki kecenderungan sifat psikopat dan antisosial. Nah, gitu. Terus ini ngomongin tentang studinya kayak gimana, terus ini tentang researchers found the people bla bla bla. Nah, baru di terakhirnya ini ngomongin tentang apa nih? Ngomongin di terakhirnya tentang studi ini menambahkan beberapa informasi yang bernilai tentang ya ini ya, bagaimana personality itu ternyata relate sama taste preference, sama kecenderungan eh, kesukaan kita terhadap ya taste ya rasa gitu kan. Nah, bagaimanapun juga understanding what makes a person like a particular food is a complex knot of biology and psychology. Terus bla bla bla. Nah, terus dia bilang, moreover, the study doesn't provide any information about what might cause biology or psychology or both. Katanya tapi sebenarnya di studi juga sebenarnya nggak dijelasin lebih detail gitu loh. Ya, apa sih penyebabnya gitu kan dalam dalam psikologinya tuh kan.
Nah, mungkin akan informasinya bakal lebih bisa gitu ya untuk ditambahkan gitu nilainya kalau dilanjutkan lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya main ID-nya tuh ngomongin apa sih? Ngomongin tentang kalau yang ya, yang ini sebuah studi akan has discovered, telah ditemukan a groundbreaking finding. Nah, sebenarnya nggak ngomongin ini, ngomongin apa sih sebenarnya bukan groundbreaking, tapi ngomonginnya tentang new insight gitu. Oh, ternyata ya yang menemukan sebuah studi terbaru lihat nih. According new study kan bilang bahwa penemuan baru atau insight terhadap food affinity gitu. Karena katanya ternyata hubungannya tuh sama ya, sama kecenderungan psikopatik sama antisocial tendencies untuk gitu. Idea tadi kan ambilnya yang terlalu detail gitu. Nah, eh kalau kita lihat di yang B gitu ya, B, C sama D, ini tuh mereka benar-benar nggak disebutin di dalam paragraf yang satu sama yang terakhir gitu kan. Karena ini kalau yang B, lihat yang B, yang C sama yang D itu tuh udah merujuk ke detailing gitu. Detailingnya apa? Dia ngedetail tentang bagaimana food preference itu bisa menjadi reflection terhadap personality seseorang. Nah, itu terlalu tadi cuma tentang ini ada studi terbaru loh tentang ini gitu. Nah, tentang sih juga sama, tentang mental disorders. Ini lebih parah lagi ya. Kayak sebenarnya nggak ada sama sekali nih gitu di paragraf pertama sama terakhir ngomongin tentang itu, gitu kan. Cuman ngasih tahu kok ada kemungkinan kecenderungan gitu. Terus yang ini juga sama ya, negative traits and emotions gitu kan. Ini nggak juga what we eat gitu kan, apa yang kita makan bisa men-trigger negative traits sama emotions. Padahal sebenarnya itu cuma ngomongin tentang bitter food. Ya kalau misalnya eh ini kita ambil sebagai yang D, misalnya kita ambil sebagai jawaban, kan apa yang kita makan nggak selalu pahit ya gitu. Kalau kita makan yang asam gimana? Personality negatifnya macam apa asam gitu kan? Nah itu juga kurang bisa buat menyimpulkan main idea gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang A gitu. Cepet teman-teman ya. Teman-teman tinggal baca dulu teksnya 2 menit langsung lihat AB-nya gitu. Oke, nah ini gitu ya cara jawabnya teman-teman. Nah nanti ini selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri ya nanti. Dan juga nanti ini kakak akan taruh di dalam post test teman-teman. Buat lanjutannya teman-teman bisa belajar mandiri. Oke, nah karena kakak udah kasih tahu gimana cara jawabnya, cara untuk menjawab tipe soal yang main idea, ya kan? Teman-teman boleh take notes ya. Misalnya teman-teman mau buat catatan sendiri, gimana sih cara menyimpulkan main idea itu boleh. Terus sekarang kita lanjut ke menentukan purpose. Ya, menentukan purpose, teman-teman boleh lihat atau PDF-nya gitu kan, atau eh, sendiri di rumah gitu ya. Tadi sebelum pulang sekolah mampir dulu Kak buat ngeprint gitu. Buka kertasnya ya. Nah, lihat nih, kalau ada tipe soal yang bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman coba lihat di nomor 1 nih. What is the author's main purpose in writing the passage? Nah, ini ngomongin tentang apa sih tujuan utama. Nah, purpose itu artinya tujuan ya, teman-teman ya. Tujuan. Itu utama. Ya, author teman-teman udah tahu ya. Author itu penulis, ya, penulis. Nah, jadi apa sih tujuan utama penulis dalam menulis teks ini? Gitu. Terus bedanya sama main idea apa? Kalau tadi main idea kan isinya tentang ya ini teks ngomongin apa gitu. Nah, kalau di sini point of view-nya sebagai kitanya sebagai author gitu. Bayangin kita sebagai author itu membuat teks gitu kan pasti ada tujuan gitu. Oke, misalnya mau buat teks tadi tentang hubungan antara Bitterfoot sama kecenderungan terhadap psikologi gitu kan. Nah tapi pasti ada tujuannya. Nah kalau di tadi itu tujuannya buat ngasih tahu orang gitu kan, inform
gitu kan bentuknya, to inform. Ngasih tahu orang bahwa ada studi terbaru loh yang ngomongin tentang ini, gitu. Nah, berarti nanti kalau misal ditanya tentang purpose text yang tadi, gitu, itu jawabannya inform, gitu. Nah, kita memposisikan diri sebagai autornya. Nah, terus cara yang kedua adalah gampangnya teman-teman tinggal lihat ini tuh tipe teks apa sih, gitu. Nah, teks itu kan ada beberapa tipe ya teman-teman ya. Kita bisa yang pertama ada teks prosedur. Ya kan, ya teman-teman udah tau lah teks prosedur tuh kayak gini, misalnya cara membuat nasi goreng. Nanti ada bahannya apa segala macam gitu-gitu kan. Terus yang kedua juga ada tipe teks eksposisi. Teman seperti melihat penjelasan tentang suatu kejadian atau fenomena gitu. Misalnya bagaimana tsunami itu bisa terjadi, awal mula terjadinya tsunami atau apa segala macam, pertumbuhan sebuah tanaman. Pokoknya ini isinya sebenarnya informasi-informasi aja gitu yang bersifatnya apa? Edukasi biasanya. Science dalam apa atau penemuan gitu itu bisa. Itu eksposisi tipenya. Terus ada juga tipe teks yang deskripsi dia bentuknya. Nah, kalau bentuk deskripsi itu dia tipe teksnya kayak gini misalnya. Lagi ngomongin tentang makanan. Ya, makanan khas Indonesia. Nah, di deskripsinya dia ngomongin, ada makanan khas Indonesia namanya rendang. Rendang itu terbuat dari ini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, itu namanya teks deskripsi. Misalnya ada juga ngomongin tentang, misalnya ngomongin tentang mobil. Nah, di situ dijelasin fungsi mobilnya apa, harganya berapa, warnanya apa, pokoknya lengkap deh detailing tentang sesuatu hal, gitu. Nah, itu namanya teks deskripsi. Terus terakhir ada namanya tipe teks persuasif. Nah, ini yang paling sering muncul ya, tipe teks persuasif. Nah, kalau persuasif itu biasanya teksnya itu ujung-ujungnya kayak meminta pembaca ini buat, ayo dong, seperti ini, ikutin maunya dia yang ada di teks gitu. Misalnya, biasanya kalau teks persuasif dalam bahasa Indonesia itu suka ada kata-kata kayak ayo, mari gitu ya. Kata-kata ajakan, persuasif gitu kan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya teks persuasifnya itu ditandainya dengan mereka ngomongin dulu suatu fenomena buruk. Gitu ya, ngomongin suatu fenomena buruk kayak gini, tentang global warming. Autornya persuasif tentang ayo kita. Nah, biasanya itu di teks bahasa Inggris nggak ada tulisan, ayo kita nggak ada, mereka nggak akan naruh kayak gitu. Biasanya yang ditaruh adalah mereka ngasih tahu dampak buruknya, gitu. Dampak buruk dari global warming, contoh-contoh yang sudah terjadi, apa aja. Nah, biasanya kayak gitu. Dan di akhir mereka akan ngomong tentang bagaimana sih caranya untuk kita meminimalisir dampak ini, gitu. Nah, bentuknya kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris biasanya. Jadi jarang banget ada kata let's, gitu ya. Gitu. Di dalam bahasa Inggris jarang banget persuasif ada kayak gitunya. Karena mereka jatuhnya kita bilangnya bukan tersurat tapi tersirat. Dalam tulisan gitu. Ini tersirat. Jadi cuman kita tahu oh ini maksudnya dia mau ngomongin tentang kita harus mencoba untuk mengurangi dampak dari global warming ini gitu. Nah, biasanya kalau untuk teks prosedur itu kakak jarang sih ngeliat ya kayak gini biasanya. Tapi kalau prosedur biasanya untuk misalnya ngasih tahu ya to inform how to make gitu-gitu. Nah, tapi kalau eksposisi biasanya dia kalau nggak explain jawabannya to explain atau lebih detail kali ya. To explain gitu kan. Ya biasanya nah gitu. Biasanya cuma dua doang itu. Kalau nggak ya explain, inform gitu ya. Terus apa lagi ya? Sejauh ini sih itu ya, gitu. Nanti kalau ada tambahan kakak tambahin lagi. Terus kalau deskripsi biasanya to describe jawabannya. Tuh. Describe apa gitu ya, segala macam. Nah, kalau persuasif apa tuh persuade gitu biasanya. To persuade, bla 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 apa gitu lanjutannya. Nah, teman-teman, kalau melihat dari tipe-tipe teksnya, hindari untuk jawaban yang to argue. Nah, ini kakak kasih highlight ya. Hindari untuk yang to argue.
Nah, karena biasanya jarang banget ya teman-teman. Biasanya teks itu paling mentok mereka membandingkan gitu ya. Bukan untuk membuat suatu hal yang ini negatif nih, yang ini positif nih gitu. Enggak, cuman membandingkan aja. Yang ini seperti ini bentuknya, yang ini seperti ini bentuknya misal gitu. Mau membandingkan antara misalnya antara bunga bunga mawar sama bunga melati. Biasanya kayak gitu ujung-ujungnya. Bukan argue gitu, enggak menyebut mana yang paling indah, mawar atau melati, enggak ada. Biasanya teks itu mostly ya, mostly teks itu dia bentuknya netral gitu ya. Di Inggris tuh gitu biasanya. Nah, biasanya kalau nggak netral itu disebutnya teksnya deskripsi gitu. Atau nggak persuasif. Jadi nggak ada yang untuk to argue. Kakak jarang banget bukan jarang sih, nggak pernah menemukan yang jawabannya nanti to argue gitu. Nah, biasanya kayak gini. Itu aja mungkin yang di-highlight teman-teman untuk menjawab bagaimana eh soal dengan tipe main purpose gitu ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita lihat dan kita jawab bareng. Oke. Lihat di sini ya teman-teman. Terus gimana cara jawab? Ada banyak paragraf segini. Biasanya juga kan paragraf ini mungkin nggak cuma 3 Kak. Kalau di TKA misalnya nanti ada 5 paragraf gimana? Ya gampang aja. Kalau untuk tipe main purpose, itu teman-teman tinggal lihat di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Kalau tadi main idea atau, tapi kalau yang ini bukan atau, itu dan gitu. Di apa? Biasanya paragraf satu itu autor tuh ngasih tahu dia mau ngomongin apa, terus di paragraf terakhir dia nyimpulin. Jadi harus gimana? Kayak gitu. Nah, terus teman-teman, hacksnya lagi gini. Kalau untuk main pertama ada pertanyaan biasanya itu akan menjawab tentang seluruh dari pertanyaan. Gitu. Ini misalnya ada kakak kasih contoh nih di bawah, yang mana ya? Paling bawah. Hmm, bentar, kakak scroll lagi. Nih, lihat ya. What will man be like in the future in 500 or even 500 years from now? Ini ya, gimana sih gitu bentuk nanti laki-laki di masa depan sekitar 5.000 atau bahkan sampai 50.000 tahun mendatang dari sekarang. Gitu. Nah, biasanya jawaban teksnya itu, ya purpose-nya itu adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah nemu yang kayak gini, udah langsung aja lihat A, B, C-nya. Mana yang menjawab dari pertanyaan ini. Gitu. Karena biasanya ini tuh hook-nya itu buat ngedetail. Ini pasti nanti jawabannya pasti akan ngomongin gimana bentuk manusia yang laki-laki gitu ya. Di tahun dari 5.000 sampai bahkan 50.000 tahun mendatang gitu. Sebenarnya gampangnya itu, kalau ketemu sama main idea, enaknya gitu. Kalau nemu yang tanda tanya, ya kan, kalimat tanya di awal. Biasanya gitu. Oke, nah kita balik lagi tadi di paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama, di teks yang pertama. Oke, teman-teman kakak akan kasih waktu teman-teman sekitar 2 menit deh untuk membaca paragraf pertama dan paragraf terakhir. Oke, kalau gitu teman-teman, kita mulai dari sekarang 19.07. Kakak akan minta teman-teman untuk langsung baca A, B, C, D, E-nya. Oke, silahkan dibaca dulu. Di menit ke-7 ya teman-teman ya.
Oke, udah menit ke-7 teman-teman, silahkan baca ABC-nya. Menit tanya teman jawabannya apa. Oke, udah menit ke-8 teman-teman. Yuk, jawab bareng-bareng. Menurut teman-teman jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E? Yang E. Yang eh, E. Oke, good job everyone. Benar teman-teman, yang E. Kenapa? Karena dari awal udah ngomongin tentang, ini lihat ya kan dampak buruknya di 2050. Kalau misalnya ya teman-teman bisa lihat dari awal dia udah ngomongin tentang dampak buruk ke depannya, terus di akhir ngomongin tentang si cara kita nge-improve gitu ya. Nah, gitu. Udah pasti ini bentuknya teks persuasif gitu ya. Oke, nggak ada gitu, persuasif versi Indonesia gitu. Nah, gampangnya gitu. Jadi kalau udah teman-teman udah tahu, oh ini tipe teksnya kayak gini, udah langsung cari ABC-nya mana yang paling tepat. Lihat depannya udah cukup sebenarnya teman-teman. Gitu. Jadi nggak harus baca sampai ujung. Oke, good job. Dah, sekarang kalau gitu karena teman-teman udah tahu gimana cara jawabnya, silahkan teman-teman kerjakan dulu dari nomor 2 sampai nomor 15. Kakak akan kasih waktu sampai menit ke-30. Setelah itu kita akan bahas satu-satu. Oke? Udah siap untuk mengerjakan soalnya? Kak, Ya, kenapa tuh? dari kami yang putra masih ada yang belum mengerti. Oh ya, oke oke, bentar. Di bagian mana yang belum paham? Kok bisa Oke, persuasi jawaban kami rata-rata to inform atau yang B? oke, 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 oke. Mari kita bahas ya. Kita lihat ya. Siapa yang mau baca nih Putra? Paragraf pertamanya. Kakak lihat di situ ada siapa nih yang mau jadi tumbal membaca hari ini? Izin Kak. Siapa? Iya Adip, izin. Adip. Adip, oke silakan. By 2050, there will be another 2 to 3 billion people on Earth, and the planet's population will consume twice as much food as now. For 50 years, farmland has grown at the cost of natural habitat and biodiversity, and already more than 2/3 of agricultural land is either in use or protected. Oke. Nah, coba ini artinya apa nih? Tentang apa? Ngomongin tentang apa? Ini tentang apa namanya? Kayak apa mau kakak bantu? Boleh deh. Nih, pelan-pelan ya. Kita baca dari awal ya. 2050 gitu. Nanti di tahun 2050 there will be another 2 to 3 billion people on Earth. Ada nah, lebih dari 2 sampai 3 billion. Apa billion? Kan Miliar. million juta, kalau biliar apa miliar? 2 sampai 3 miliar orang di muka bumi, gitu kan. And the planet's population will consume twice as much food as now. Dan populasi planet, gitu kan, maksudnya yang Earth ini, itu akan mengkonsumsi 2 kali lebih banyak makanan daripada sekarang. Oke, dari awal dia udah ngasih tahu ya tentang ini buruk banget nih ke depannya, gitu kan. For 50 years, ya, has grown at the cost of natural habitat and biodiversity, and already more than 2/3 of agricultural land is either in use or protected. Katanya untuk sekitar 5 tahun lagi gitu kan ya. Nah, pokoknya nanti bakal lebih dari tiga dari agrikultur gitu yang nanti bakal gunakan pun protected. Nanti dibilang nanti landnya ini akan berkurang lah gitu. Nah,
Terus selanjutannya dia ngomongin tentang improving agricultural inputs and practice is also essential katanya. Menambah agriculture kayak hasil tani gitu ya. Hasil tani dan juga praktik gitu ya. Cara untuk bertaninya itu juga esensial katanya, diperlukan. Nah, ini argumennya dia. Terus, it currently take 1 liter of water to produce 1 calorie of blah. Nah, terus kata dia even bahkan kalau kita guna air gitu kan dan kita mendua kali lipatkan produksi, kekurangan pangan itu akan masih bertambah 4 kali lipatnya. Gitu. Nah, terus dia ngomongin tentang sebenarnya teknologinya udah ada sih buat ini gitu kan. Tapi ya di Afrika belum gitu. Contohnya mereka udah gunain teknik mulsa. Mulsa tuh kayak kalau teman-teman pernah lihat tanah pertanian yang atasnya ditutup kayak plastik-plastik, nah itu mulsa gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa sih buat ngebantu membangun ulang kesuburan tanah gitu kan dan mengurangi penggunaan air gitu kan. Dan ini juga cocok nih gitu kan buat gardens. Harus menggunakan berteknologi tinggi gitu. Nah, jadi kalau dari awal teman-teman kakak tadi udah ngomong ya, kalau teman-teman lupa tadi kakak ngomong tentang bagaimana sih cara membedakan teks persuasifnya Inggris sama Indonesia gitu ya. Kalau dalam teks persuasifnya Inggris biasanya dia paragraf pertamanya akan ngomongin tentang dampak buruknya dulu gitu. Apa yang akan terjadi? Kalau tadi ya kakak nyontohinnya tentang global warming dan pasti nanti biasanya dia di paragraf pertama akan ngomong dampak buruknya global warming. Global warming tuh bisa berbahaya loh buat ini segala macam. Nah, habis itu baru di akhirnya dia ngomong tentang gimana sih caranya buat kita bisa terhindar dari dampak itu gitu. Jadi isinya nanti di akhirnya ada tentang bagaimana cara gitu untuk biar terhindar dari bencana itu nanti. Nah, itu biasanya bentuk yang persuasifnya kayak gitu. Nah, karena ini dari awal dia udah ngomongin tentang gitu ya dampak buruk ke depannya gitu kan. Terus abis itu dan bagaimana sih caranya biar kita tetap kan ini kan buruknya tentang orang-orang itu nanti bakal bertambah populasi sedangkan makanannya itu apa yang dikonsumsi itu nggak bertambah gitu kan karena tadi ya kurangnya lahan gitu kan udah dipakai ataupun nanti dilindungi lah buat natural habitat gitu kan. Nah, jadinya ini dia ngomongin tentang tadi dampak buruknya tuh ke depannya kayak gimana gitu. Terus baru di akhir dia ngomong sebenarnya sih udah ada gitu kan. Kita bisa nge-improve dengan teknologi yang tinggi. Tapi kalau di Afrika mereka belum ngelakuin itu katanya. Di sana masih pakai teknik mulsa itu gitu ya. Nah, jadi berarti ini tuh dia fungsinya buat apa? Ini tipe teks yang semacam persuasif, bukan semacam, emang teks persuasif gitu kan. Dan kalau bentuknya teks persuasif Inggris kayak gini, berarti nanti jawabannya adalah to persuade gitu. Nah, untuk mengajak, kita lihat ya yang E nih. Karena ada sebiji, ya kan? Sisinya kan inform, explain. Nah, kalau inform sama explain, itu biasanya dia bentuknya netral, teman-teman. Netral, yang kayak benar-benar cuman ngejelasin aja. Gitu loh, cuman ngejelasin. Kalau di sini dari awal, ini tuh bukan netral loh, teman-teman. Ini bukan, karena kalau netral itu biasanya dia nggak akan ngasih tahu buruknya. Maksudnya ini kan dia ngasih tahu dari buruk-buruk ke buruk aja gitu kan. Nggak ada positif-positif lain gitu. Dalam satu ini cuma ada bagian itunya doang. Nah, biasanya kalau kayak gini, berarti ini emang full ngomongin tentang dampak buruk. Dan itu nggak bisa dipakai buat eksposisi itu nggak bisa. Gitu. Jadi kalau untuk jawaban inform sama explain, itu nggak masuk. Gitu. Nah, ini kalau to argue kita harus hindari ya. Classify juga, kalau mengklasifikasi biasanya dia bentuknya apa? Deskriptif, biasanya gitu. Mengklasifikasi tipe-tipe teknologi yang digunakan untuk kesuburan tanah. Nah, berarti kan itu mendeskripsikan kan ada apa aja sih, kayak gitu. Sedangkan ini bukan teks deskripsi, jadi otomatis salah. B sama D itu udah otomatis salah karena inform explain. Nah, kita lihat yang paling oke, itu to persuade kan. Nah, cuma ada sebiji nih. Coba kita lihat ya, kita baca nih kalimatnya. To persuade for the development of right technology for agriculture. Katanya untuk persuade apa? Mengajak, untuk mengajak kepada development, pengembangan dari teknologi yang benar untuk agrikultur. Dia bilang ya, perlu nih buat nge-improve ini.
gitu. Jadi di sini sebenarnya dia ngomongin tentang dia ngajak readersnya buat peduli dong gitu. Kita nanti di tahun 2050 bakal kurang loh itu lahan. Kita bakal banyak populasi yang datang gitu, yang tumbuh di bumi, sedangkan produksi makanannya stuck gitu-gitu aja gitu. Nah, makanya dia bilang di sini improving agricultural inputs gitu kan. Karena tetap aja kalau kita nggak mau nanti kekurangan pangan gitu kan ya, berarti kita harus memproduksi lagi lebih banyak, improve gitu kan, lebih banyak pakai high tech bisa atau apa. Nah makanya di sini dibilangnya mengajak pembaca gitu ya untuk yuk kita kembangin teknologi yang agriculture gitu. Oke, dari sini teman-teman yang tadi laki-laki, yang cowok-cowok udah pada paham kenapa Paham. jawabannya persuade? Oke. Gak apa, kalau ada yang mau ditanyain, ayo tanya nih sebelum kakak minta kalian buat ngerjain lanjutannya. Udah paham? Oke? Aman? Aman. Oke, kalau gitu silahkan teman-teman kerjakan. Lanjutannya dari nomor 2 sampai nomor berapa nih? 15 cukup nggak ya? Coba deh, kerjain dulu sampai nomor 15 ya. Kakak kasih waktu sampai ya deh menit ke 30. Nanti kalau nggak sempet nggak apa-apa. Kita akan bahas seadanya dulu. Kakak tulisin ya, kerjakan. Secara individu aja ya teman-teman ya. Biar kemampuan untuk menganalisis purpose itu udah sampai mana sih gitu. Jangan takut jeblok karena bagusnya jeblok di sini emang daripada jeblok nanti di TKA. Oke, selamat mengerjakan teman-teman.
Oke, udah jam 15.31 malah nih teman-teman. Siapa yang udah selesai semua? Dari nomor 1 sampai 15 ada? Belum? Oke. Teman-teman rata-rata udah pada jawab berapa soal nih? Kakak mau stop share screen dulu ah. Kakak mau lihat dulu wajah-wajah teman-teman. Boleh di komen kalau nggak mau on cam. Udah 7 katanya udah. Itu 9. Oke. Mari teman-teman. 11. Oke, udah ada yang 11. Mantap. Ada yang berapa lagi? Ada Rania, Mas Luhah, Wafa. Teman-teman berapa? Udah jawab berapa? Udah 11 Kak. Udah 11. Oke, oke, mantap teman-teman. Oke, jadi karena ya minimal tadi udah 7 ya gitu. Oke, mari kita bahas dulu yang sedapatnya ya sampai nanti jam kita selesai. Oke. Wah, berarti teman-teman udah mulai paham nih gimana cara menarik ya purpose gitu, main purpose dari sebuah teks. Oke. Kakak mau minta ini ya. Siapa ya tadi? Kakak karena tadi terakhir ngomongin Mas Luhah, jadi silakan Mas Luhah bantu kakak untuk baca paragraf pertamanya aja nih. Nah, lihat nih. Ini kan paragraf pertamanya dia cuman berapa baris nih? 2 baris doang kan? Nah, berarti dia nyatu sama sini nih. Nah, ini paragrafnya pertama. Baik Kak. Terakhir nih gini. Oke, silahkan. Many forces, hospital managers, medical practitioners, parents too, continue to increase pressure to do more outpatient surgery for children. The emphasis on faster operating room turnaround time, more effective use of space, and the presumed resulting cost reduction are commonly sought goals. These goals are important for all patients, but especially for the pediatric patient who, being much younger, is free from systematic disease and requires spare surgical procedures and a certain convalescence. Lanjut ke Oke, udah kita artiin ya. Oke, katanya di sini banyak pihak gitu ya, dari hospital manager, medical practitioners, parents, bahkan orang tua juga gitu kan. Termasuk orang tua, terus katanya mau meningkatkan apa nih? Pressure gitu. Lebih banyak dorongan lagi gitu untuk melakukan outpatient surgery for children. Apa nih? Outpatient surgery. Outpatient surgery itu kayak operasi rawat jalan gitu. Jadi kayak mereka setelah operasi, mereka tuh nggak dirawat di rumah sakit, tapi mereka bisa langsung pulang ke rumah gitu. Nah, tahu Kak kayak operasi rawat jalan tuh kayak gitu. Nah, untuk anak-anak katanya. Nah, terus katanya faster operating rooms katanya untuk waktu penyelesaian ruang operasi gitu ya. Terus juga yang lebih cepat katanya faster, yang lebih cepat itu katanya dan penggunaan yang lebih efektif terhadap ruangan dan juga personal, dan juga di sini presumed resulting cost reduction are commonly sought goals katanya.
Dan juga untuk pengurangan biaya gitu ya, biaya. Karena kan kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit itu pasti lebih lebih banyak cost-nya ya gitu, biayanya gitu kan. Tapi kalau misalnya rawat jalan kan jadi bisa biayanya lebih berkurang lah gitu kan. Nah, sebenarnya itu adalah tujuan utamanya. Kenapa tadi patient surgery itu lebih di pressure gitu, ditekankan. Terus ini itu buat semua gitu kan. Tapi, nah, dikhususkan untuk pediatric patient. Nah, pediatric patient itu pasien anak-anak gitu kan. Yang lebih tua, lebih muda gitu kan. Nah, karena mereka terbebas dari systemic disease gitu kan. Dan juga membutuhkan gitu ya, punya prosedur bedah yang lebih simple dan lebih shorter lah gitu termnya, nggak lama. Dan juga pemulihan, convalescence, masa pemulihan yang lebih cepat gitu. Nah, boleh lanjut lagi Mas Luhah, baca yang paragraf terakhirnya nih, bantu kakak. However, However, nearly all problems can be solved by proper patient selection. Many more patients than at present can undergo outpatient anesthesia, reducing the separation time of the child from the family. The advantages listed above will be enhanced when combined post-operative discharge criteria and out of hospital care. Everyone will benefit: the child, the family, the physician, the hospital staff, and even the third-party payer. Oke. Artinya ya di sini ya. However, ya gimana pun juga gitu kan ya. Namun gitu ya. Ya hampir semua masalah gitu kan itu dapat diatasi dan nearly ya kan katanya nearly all problems, hampir semua masalah itu bisa kok diatasi dengan pemulihan yang tepat ya kan. Sesuai nih selection. Nah, terus katanya many more patient, ya lebih banyak pasien dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu kan, daripada sebelumnya itu dapat menjalani anestesi rawat jalan gitu. Nah, sehingga jadinya mengurangi waktu gitu kan untuk memisahkan mereka dari antara anak dan keluarga gitu. Jadi karena rawat jalan ya jadi nggak terpisah lah antara keluarganya, anaknya bisa lebih banyak sama keluarganya gitu kan di rumah gitu daripada di rumah sakit. Nah, the advantages listed katanya, keuntungan-keuntungan yang tadi disebutkan gitu kan, itu lebih baik jika ketika dikombine with appropriate postoperative discharge criteria and out of hospital care katanya. Dikombinasikan dengan kriteria pemulangan pasca operasi dan katanya perawatan di luar rumah sakit ya, out of hospital care gitu kan, yang tepat tentunya di sini ya. Terus everyone will benefit, semua orang itu bakal dapat benefitnya gitu, manfaatnya, anaknya, keluarganya gitu kan, dokter, staf rumah sakit, bahkan pihak ketiga yang membayar, misalnya pemerintah gitu kan. Jadi nggak perlu lagi ngebayar untuk rawat inap di rumah sakit gitu karena udah bisa outpatient surgery. Nah, jadinya main idea untuk purpose ini tuh apa? Oke, teman-teman silahkan dijawab. Langsung aja A, B, C, D, E. Yang lebih tepat yang mana? D, Kak. Ada yang D, ada lagi yang lain? A. Ada yang A, ada lagi yang lain? D, Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, karena baru jawab ada yang A sama yang D, coba kita lihat ya. Nah, kalau tadi, ini kan bentuknya teks apa ini? Bentuknya itu tentang teks eksposisi ya, gitu kan. Dia mengemukakan ini, ya kan, eksposisi ini tentunya. Nah, dan biasanya kakak tadi bilang ya, bentuknya itu kalau nggak inform, ya kan, bentuknya apa gitu ya, satu lagi. Kalau nggak inform tadi explain gitu. Nah, tapi teman-teman balik lagi karena ini soal HOTS
ya kan, high order thinking skill, yang dimana itu nanti gak akan semuanya ada inform, explain, describe segala macam gitu kan. Pasti nanti ada yang namanya di parafrase gitu. Jadi nggak semuanya jawaban inform itu bentuknya inform gitu ya. Nggak semuanya. Jadi kita lihat kalau di sini biasanya tuh kalau yang jawabannya udah pasti, dia jawabannya kalau nggak di sini inform, explain, describe apa segala macam gitu. Dia sama biasanya bentuknya, tipenya. Tapi karena ini lihat tipenya beda-beda, yang inform cuma sebiji, sisanya bentuk parafrase. Nah, berarti kita harus lebih teliti lagi nih. Jadi kita mana yang lebih tepat. Nah, kalau yang si parents about outpatient surgery itu kurang tepat karena ini nggak ngomongin tentang outpatient surgery aja. Kalau nge-inform tentang outpatient surgery, dia akan ngomongin tentang bagaimana sih prosedurnya, gitu ya. Ngomongin prosedurnya, terus pelaksanaannya berapa lama, pokoknya detailing, gitu kan. Tapi di situ sebenarnya kok keuntungan outpatient surgery itu lebih terlihat gitu, lebih nampak gitu kan. Dan ada beberapa alasan gitu. Kenapa anak-anak itu disarankannya untuk itu, gitu, outpatient surgery. Bahkan di akhir dia ngomong tuh, everyone will benefit. Dari sini dia juga bilang nih, the advantages listed above. Ini udah jelas banget nih. Manfaat-manfaat yang sudah di list di atas, gitu kan. Itu nanti akan bisa lebih bertambah lagi ketika dikombin dengan, nah gitu. Jadi sebenarnya ini main purpose itu ngomongin apa sih? Sebenarnya si penulis ini, autornya ini mau ngasih tahu lebih jelas tentang alasan kenapa dia ngasih tahu outpatient surgery ini butuh loh. Tapi bukan persuasif ya bentuknya. Dia cuma ngasih tahu apa gitu kan. Manfaatnya gitu. Ini di manfaat apa aja manfaat. Jadi jawaban yang to put in favor of pediatric outpatient. Udah terjawab soal teman-teman? Ada yang mau ditanya kali ini? Atau Kak, tadi menjawab mau interupsi? Yang A ini masih tepat deh Kak, atau gimana? Coba kita lihat ya yang A tadi ya. To force, untuk mendorong hospital managers to increase outpatient surgery for children. Nah, apa kayak gitu passage-nya? Ini passage keseluruhan loh teman-teman. Ya kan, bukan cuma satu paragraf. Sedangkan force hospital managers itu cuma ada di paragraf pertama. Paragraf terakhirnya kan ngomongin tentang benefit. Jadi kalau ini bentuknya kayak gini, ini nanti bentuknya negatif nih, gitu kan? Karena force itu jadi kita kayak memaksa untuk maksa manajer rumah sakit biar nambahin outpatient surgery untuk anak-anak gitu kan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Saya tuh ngomongin tentang ya ini misalnya kita punya opsi gitu kan, dimana lebih banyak benefit gitu daripada rawat inap pada umumnya gitu. Nah, jadi lebih tepatnya yang D gitu ya, D. Oke, lanjut nggak nih? Nomor 3. Lanjut nggak, guys? Nggak ada yang berbicara. Lanjut nggak, guys? Kita nomor 3. Ada yang mau tanya nomor 2? Ayo lanjut Kak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Mari kita lanjut nomor 3. Kakak mau karena tadi udah Mas Luhah, yang laki-laki siapa ya? Kakak random aja deh. Raffi, ayo. Raffi lagi ke WC nggak? Oh, nggak ada. Siapa dong? Sohel. Langsung aja deh, boleh. Langsung pertanyaan dan jawaban Sohel aja. Ada Sohel nggak, guys? Ada Kak. Oke. Pertanyaannya Kak. Nah, langsung pertanyaan sama jawaban. Oh, Oke, pertanyaannya what is the author's main purpose? Jawaban saya A. Oke. Kenapa Sohel jawab yang A? Menurut saya karena di pertanyaan itu lebih menjelaskan bagian-bagian dari otak itu.
Gitu. Oke, betul. Jawabannya benar ya teman-teman ya. Yang A. Weh, keren. Big applause. Oke. Nah, karena jawabannya tadi ngomongnya gini ya. Di pertanyaan tuh ngomongnya main purpose gitu ya. Berarti kita harus cari dari tadi ya paragraf pertama harus sama paragraf terakhir. Tapi karena ini cuma sebiji teksnya, jadi udah baca atas langsung sampai bawah gitu. Sebenarnya kalau untuk menentukan ini tipe jenis teks apa, teman-teman tinggal scanning aja. Ini ngomongin apa sih gitu. Depan-depan aja teman-teman lihat. Nah, di sini kan. Di sini dibilangnya ngomongin tentang brain. Ya kan? Terus dia bilangnya consist of three main part. Brain itu terdiri dari 3 bagian utama, gitu kan? Ada the cerebrum, sama brainstem. Sini ngomongin tentang cerebrum. Ini ada three parts, ada apa gitu. Habis itu dia ngomongin tentang apa lagi? Habis cerebrum dia ngomongin tentang yang lain. Ada nggak cerebrum ya? Nih. Terus dia ngomongin tentang brainstem. Oke, ini jelas banget karena udah detailing satu persatu bagian ya. Berarti ini ngomongin tentang tipe-tipe teks deskripsi. Nah, ngomongin tentang bagian-bagian dari brain-nya, three main parts of brain. Kan? Udah deh, karena dia tipenya deskripsi, kita lihat ini bentuknya ada explain, describe, demonstrate, give. Nah, udah pasti jawabannya lebih tepatnya yang A itu describe the function of the parts of the brain. Gitu. Oke, ini benar semua nggak teman-teman? Atau ada yang salah? Kalau yang benar, oke, bersuara. Baik. Siap, keren banget. Lanjut teman-teman. Kita ke nomor 4, langsung aja deh. Taha mau baca yang ciwi-ciwi? Ayo. Langsung aja baca ininya nih. Pertanyaan dan jawaban. Siapa ya? Ini mau kakak tunjuk lagi. Tadi kakak sempat lihat nama siapa ya tadi ya? Ada Najwa nggak sih tadi? Ya nggak? Ada nggak guys? Omo. Oke. Siapa yang mau? Ayo. Ini kakak harus tunjuk lagi kah? Ntar kakak harus masuk ke dalam sini. Ada Azizah. Boleh deh Azizah. Number 4, the purpose of the text is to B. Persuade the reader to fight against the rising temperature. Jawabannya yang B. Oke. Tell me your opinion. Why you choose B as your answer? Because the B answer is ada kata mengajaknya, persuade. Persuade, okay. Okay, so what kind of text is this? How do you know this is a persuasive text? Dari mana sih kelihatannya? Dari first paragraph dan juga yang last paragraph. Oke, betul ya. Emang paragraf pertamanya ngomongin apa? Global. Oke, kan? Proses terjadinya global warming dan dia ngomongin tentang ada dangerous relationship-nya. Ya kan? Forest fires gitu kan? Terus destructive nature of wildfires, bla bla bla, gitu kan. Terus baru lanjut nih. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Justru kepemimpinan dari orang awam itu adalah apa yang harusnya kita ambil untuk melawan global warming, fight against global warming. Gitu. Jadi ini ngasih tahu tentang tadi kan kalau tipe-tipe persuasif dia bentuknya pertama ngomongin tentang dampak buruk ya, oke, of course dampak buruknya dulu di awal, habis itu di akhir dia ngomongin tentang gimana sih caranya, resolusinya gimana sih jadinya, gitu kan, atau sebutannya ada saran ya, saran agar mengurangi gitu ya, mengurangi dampaknya. Nah, udah ini dilihat dari satu dan terakhir itu udah course bentuknya persuasif, ya udah cari aja. Argue nggak mungkin ya. Oke, kalau report dangers karena udah bentuknya kita tahu persuasif, jadi nggak mungkin isinya report, ya kan?
Terus kalau compare juga nggak bisa bukan komparasi, bukan bentuk teks deskripsi juga gitu kan. Jadi lebih tepat betul yang B. Ini kalau nggak salah kan nulis yang E, DE-nya hilang apa? Oke, udah nggak apa. Lanjut. Udah nomor 4, kita lanjut ke nomor 5. Ada Yasin. Boleh Yasin. Number jawaban. Number 5, the author's purpose writing text is to inform the readers about how army and set up their life. Oke, betul banget. Mantap. Teman-teman keren. Tadi Aziznya udah benar, sekarang Yasin juga udah benar. Mantap Suhel, tadi juga udah benar. Kakak apresiasi kepada teman-teman yang akhirnya berhasil menentukan purpose ya kan. Apa jawabannya yang A, Yasin? Kakak mau tanya nih. Apa? Statementnya kenapa nih? Kenapa jawabannya yang A? Lihat dari mana sih? Karena dari paragraf pertama sampai Heeh. terakhir itu ya sendiri lihat dia tipe teks yang eksposisi, bukan deskripsi. Enggak deh, eksposisi. Ini apa? Eksposisi. Oke, bedanya apa sih eksposisi sama deskripsi, Yasin? Bedanya apa sih? Teks eksposisi dulu deh. Teks eksposisi itu apa? Bentuknya kayak gimana biasanya? Kalau eksposisi itu dia lebih menjelaskan, tapi kalau deskripsi itu lebih detail gitu loh, Iya, menggambarkan. betul banget gitu. Nah, ini tipe teks eksposisi tuh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ngomongin bener tentang pengetahuan lebih general gitu ya terhadap semut gitu. Ini nih, ini tipe eksposisi gini. Kalau deskripsi tuh kayak tadi, yang kayak tentang part-part dari apa? Part-part dari otak tadi ya, brain. Nah, itu tipe yang deskripsi kayak gitu. Nah, ini tipe yang eksposisi, bener gitu. Nah, tadi karena tipenya eksposisi, jadi review gak mungkin ya, gitu. Terus make readers aware, ini bentuknya eksposisi nih teman-teman, lihat nih, dia bisa juga nih untuk eksposisi itu persuade aware. Nah, di sini kan ngomongin tentang gimana sih author itu akan ngasih tahu opininya, gitu kan, ngasih tahu opininya dan buat si pembaca ini ikut gitu. Nah, itu bentuk persuasif. Tapi kan ini bukan bentuk persuasif ya. Kalau analyze juga bukan, menganalisis gitu bukan. Demonstrate juga sama, mendemonstrasikan. Bentuknya bukan demonstrasi ya, tapi cuma informasi umum aja tentang bagaimana kita army and set up their life. Betul, yang A, good job. Oke, next. Number 6, yang ciwi-ciwi cantik, kakak mau minta tolong. Ada siapa lagi? Tadi Najwa udah selesai dari kamar mandi belum ya, Wak? Atau enggak? Ada Mimi. Mimi mau coba baca, Mi? Ayo, Mi. Ya, Kak. Wait, oh udah ada, oke. Tadi kakak mau buka Zoom-nya. Oke, next. Coba baca aja pertanyaan langsung jawabannya, Mi. The purpose of the Number 6 nih. The purpose of the text is so A. Present. Jawabannya explain a particular impact of climate change. Oke, teman-teman ada jawaban lain yang nomor 6 selain C? Ada yang E? Oke. Ada lagi nggak selain yang E? D? Ada lagi? C, Kak. C. Oke, D. D, E. B ada? Ada. Yang jawabannya B ada nggak? Nggak ada. Oke, yang A juga nggak ada. Oke, sip. Kita lihat ya. Jadi purpose-nya apa sih? Kita lihat ya. Of course, pertama kita harus lihat dulu dia bentuknya apa. Oke, lihat dari pertama. Climate change is not just for the planet or our bodies. Perubahan iklim itu buruk untuk
planet, tapi juga untuk tubuh kita. According to a new report, berdasarkan report terbaru, ya kan, perubahan iklim itu buruk buat kesehatan kita juga, gitu. Terus apa-apa segala macem gitu kan. Dari awal udah ngomongin dampak buruk ya. Lihat nih, dari awal udah ngomongin dampak buruk. Oke, dah. Jadi, selanjutnya, biasanya kalau dari awal udah ngomongin dampak buruk, akan ngomongin tentang gimana sih, gitu kan, caranya biar climate change ini nggak mendampak buruk terhadap pribadi kita, gitu kan. Di sini kan dibilangnya gitu, untuk kesehatan kita di sini dibilangnya. Nah, oke, kita baca lebih lengkap ya paragraf satunya ya. The report is not the first to tackle climate change from a health perspective. Katanya report ini sebenarnya bukan salah satunya yang ngebahas tentang dampak dari climate change dalam kesehatan ya, gitu, perspektif kesehatan gitu. Nah, earlier this year a consortium on climate and health issued a report detailing the many ways climate change can negatively impact human health and well-being. Nah, di sini di tahun ini tuh ada sebuah konsorsium ya membahas tentang ini. Mereka ngasih report detail tentang gimana sih climate change itu bisa memberikan dampak negatif kepada kesehatan manusia dan juga kesejahteraan. Ini maksudnya well-being itu kesejahteraan bisa ke ekosistemnya gitu kan, ataupun ke sosial, atau bisa ya ke macam-macam gitu, pokoknya kesejahteraan. Dan apa yang membuat report ini gitu, itu adalah fokusnya itu narrow itu sempit ya, maksudnya fokusnya itu disempitkan terhadap mental health gitu. Nah, terus di akhir dia ngomongin tentang chronic effect, ya kan. Sebenarnya itu harder to envision, tapi juga ya katanya bukan yang nggak berbahaya gitu kan. Nah, tapi di sini dia bilang kalau climate change-nya itu kalau climate ya iklim itu terus-menerus berubah gitu kan. Contohnya misalnya yang ada banyak lokasi yang akan menjadi lebih hangat ya kan. Dalam porsi yang lama dalam setahun. Misalnya sebelumnya dia cuman musim panasnya cuman misalnya sebulan, terus nanti di tahun berikutnya malah jadi 2 bulan gitu. Nah, dan ini katanya orang-orang yang ngerasain ini sebenarnya udah tahu gitu. Jadi orang pertama yang merasakan. Dan apabila katanya di sini cuaca gitunya itu gets too sticky, we tend to retreat indoors. Kita biasanya bakal keluar dari ruangan dan itu menjadi lebih sulit lagi untuk membuat dan maintain ya kan much needed social network. Terus di sini teman-teman. Similarly, sebenarnya mirip aja. Semakin temperatur soar, ya, semakin temperaturnya bertambah, study suggest our tempers do as well. Jadi kalau temperaturnya bertambah, temper kita juga sama akan seperti itu. Maksudnya apa? Temper kita juga akan terus bertambah. Jadi naik gitu tempernya. Yang nantinya akan itu kan threaten community cohesiveness gitu. Threaten tuh kayak memberikan dampak buruk gitu ya terhadap kesejahteraan komunitas atau lingkungan. Nah, di sini ngomongin tentang apa sih? Tentang bagaimana climate change gitu. Itu apa kan gitu kepada tubuh dan gimana caranya kita mensiasati gitu biar nanti nggak berdampak. Makanya dia ngasih tahu di sini. Sebenarnya ya gampangnya itu kalau temperatur naik, temper kita juga naik gitu. Nah, secara tersirat dia ngomongin tentang ya udah kalau misalnya kalian nggak mau itu terhubung sama mental health gitu kan, mental health kalian ya kalian harus bisa untuk percaya bahwa kendali itu masih di diri kalian sendiri. Walaupun temperaturnya naik, kalian harus temper kalian jangan naik juga gitu, sebenarnya. Nah, jadi persuasi tuh kalau dari awalnya dia ngomongin tentang dampak buruk, abis itu terakhirnya dia ngomongin tentang tersirat ya gitu kan, cara untuk mengatasinya gitu. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah yang persuade
gitu. Karena ini bukan tipe eksposisi, bukan, deskripsi pun juga bukan. Nah, jadi yang lebih tepat itu yang persuade people to maintain social net among disaster victims. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari nomor 2 sampai nomor 6? Kalau insya Allah nggak ada kayak yang ditanyain. Nggak ada ya? Belum ada, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kakak mau tanya ke teman-teman dari nomor, langsung aja ketik di Zoom ya, di chat Zoom, dari nomor berapa? Langsung ketik berapa? Yang terakhir baca siapa? Mimi titik 2 nya 6 gitu tulis. Kok 6? 5 ya, 5 gitu kan. 5 gitu. Oke, ini kakak izin stop sharing ya. Kakak mau lihat Zoom teman-teman. Oke, mana nih siapa aja? Adib 8, Ruby 7. Mana? Oh, enggak, ini berarti dia. Bukan, Oh, Kak, Ruby beda. nih, baru Ruby. Sorry, baru kebaca. Ruby 5 benar, oke. Ayo, yang lain. Ditunggu. Itu siapa ya? Suhail. Suhail. Oke. Tapi bagus kok namanya Hail. Tapi apa arti Hail ya? Hail doang. Oke, ada Wafa 5, Rania 5 mah. Oke, keren banget. Oke. 5 tuh berarti benar semua dong. Wah, oke. Aziza 5, Mimi 5. Oke, Mimi berani beda ya, nulisnya LIMA. Raffi 4. Apa nih? Ini kelas 12A. Saha ya guys ya. 2 sampai 7 benar 5. Siapa guys tadi? 12A. Bentar. Ini kakak foto dulu ya. Wait. Tadi itu terakhir di Raffi. Udah nih? Udah semua? Oke. Mana tadi? Yang cowok-cowok udah semua? Udah semua. Yang ciwi-ciwi bagaimana? Udah selesai semua? Ditulis? Kakak mau masuk ini, mau input nilai. Oke. Karena nggak ada yang jawab lagi, kakak anggap udah ya. Oke, kalau gitu itu adalah sesi terakhir kita. Oh, Aji. Oke. Oke. Karena itu adalah terakhir kita untuk bahasa Inggris. Kakak berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kakak Yeping dari awal. Kita teman-teman bertopik banyak yang mantap, keren sekali. Nah, kita sudah di akhir. Mari kita dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Oke, kita isinya dalam 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman sebenarnya kakak butuh informasi buat ini teman kakak gitu, karena kakak belum nama lengkap teman-teman. Nanti kakak akan minta ke ketua kelas masing-masing ya. Boleh habis nanti selesai ini kakak mau minta absensi dari ketua kelas ya. Dari absensi pertama sampai terakhir di masing-masing kelas, tolong nama lengkapnya juga dikirimkan di grup ya. Nanti mau diinput sama kakak admin. Oke, ini kita ada kakak admin guys, ada 2 orang untuk admin. Nanti mereka yang akan berdiskusi sama teman-teman lewat grup gitu kan, ngasihin hasil-hasil pretest gitu kan. Terus nanti juga kita karena tiap bulannya ada tiap minggu ada evaluasi. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk masuk ke dalam grup GCR ya, kita bilangnya Google Classroom gitu kan. Itu nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan evaluasi mingguan gitu. Dan juga kita ada TO tiap bulannya teman-teman. Enggak sih, niatnya itu sebulan ada 2 TO. Jadi teman-teman siap-siap untuk mabok soal, itu aja sih. Oke, teman-teman harus belajar sampai di saat teman-teman ngelihat soal tuh kayak mual, muntah, pusing segala macam. Kenapa? Bukannya karena nggak bisa jawab, tapi karena ini kok nemunya yang ini lagi gitu loh. Ini soalnya kenapa purpose lagi, main idea lagi gitu loh. Jadi bukan gara-gara teman-teman nggak bisa baca, tapi karena kalian muak. Ini mulu soalnya gitu. Oke?
Dah, pokoknya itu semangat aja dari kakak. Teman-teman jangan lupa belajar mandiri ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Nanti hari Kamis tuh MTK ya teman-teman ya. Nanti akan sama kakak nggak tahu nanti apakah informasi sama admin jadwalnya. Gua aja stay tune di grup. Sebelum kakak tutup, ada pertanyaan dari teman-teman? Insya Allah tidak ada, Kak. Oke. Tidak ada, Kak. Boleh Terima komen lagi di chat dari 1 sampai 10. Berapa paham teman-teman sama materi hari ini? Silakan. Habis itu baru kakak mau tutup. 10. Ada jam 10. Oke. Ini Raffi begini kakak anggapnya 5 nih, Vi. Bukan 10. Tadi Raffi begini deh, 5. Oke teman-teman, karena udah 10, kakak berharap teman-teman juga nggak bakal ngelupain cara untuk menjawab main idea sama tadi purpose yang kakak jelasin ya. Kita ketemu lagi sama kakak minggu depan. Jangan lupa Kamis ya, ada lagi kelasnya. Teman-teman terserah mau lewat di rumah gitu ya, atau di sekolah atau di ruang manapun. Pokoknya yang penting teman-teman nyaman belajarnya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa belajar mandiri tadi ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording akan bikin Waalaikumsalam. sudah selesai ya teman-teman. Oke, Kak.